Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita kepada hal-hal yang berkaitan dengan mayit. Fathul Qarib, yaitu kitab Fathul Qarib halaman 11. Faslun fima yata'allaku bil maiti min ghaslihi wa takfinihi wassalatu alaihi wa dafnihi. Ini adalah pasal pada ma yang berhubungan dengan mayit, yakni daripada memandikannya dan mengapaninya dan menyalatkannya dan menanamkannya. Wa yalzimu ala tariqi fardil kifayati, dan lazimlah atas jalan fardu kifayah fil maiti, yaitu pada mayit, fil maiti muslimi, yaitu pada mayit yang muslim, ghairil muharrami, selain orang yang haram, wasyahidi, dan orang mati syahid, yaitu orang haram. Selain orang yang haram itu maksudnya orang yang meninggal, orang haram meninggal, wasyahidi, yaitu orang yang mati syahid. Jadi hukumnya fardu kifayah mengurus mayit, baik itu memandikan, mengapani, dan menyalatkannya dan menguburkannya. Wa illam ya'lam bil maiti illa wahidun, dan jika tidak mengetahui dengan mayit, yaitu dengan matinya seorang, illa wahidun, kecuali seorang yang mengetahui, ta'ayyinu alaihi, yaitu fardu ainlah atasnya seorang untuk mengurusnya. Apa yang fardu ain? Madzakara, yaitu yang tersebut tadi. Jadi fardu ain hukumnya bagi seorang yang mengetahui bahwa si anuman meninggal, maka wajiblah dia mengurusnya, yaitu memandikan, mengapani, menyalatkan, dan menguburkannya. Kalau hanya seorang yang tahu. Wa ammal maitul kafiri, dan adapun mayit orang kafir, fassalatu alaihi haramun, maka salat atasnya adalah haram. Jadi mayit orang kafir hukumnya haram disalatkan. Harabiyan, baik itu kafirnya kafir harabi, kana auzamiyan, atau kafir zimi. Kafir harabi adalah kafir yang memerangi orang muslim. Kafir zimi adalah kafir yang tidak memerangi orang muslim. Dia tidak masuk Islam, tapi dia tidak memerangi orang muslim. Itu kafir zimi namanya. Maka ini kafir Arabi atau kafir zimi, maka haram hukumnya disolatkan apabila dia itu meninggal. Wa yajuzu ghasluhu, dan haruslah memandikannya mayit fil halain, pada dua laku. Nanti dijelaskan. Wa yajibu takfinu zini, dan wajiblah mengafankan kafir zini. Jadi kalau kafir zini wajib dikafani, wa dafnihi. Wa dafnuhu, ya, karena kafail oleh yajibu. Dan menanamkannya kafir zini. Dunal harabi wal murtaddu. Dunal harabi wal murtaddi, ya. Wajib mengapani kafir zini dan menanamkannya. Tetapi kafir harabi tidak, dan orang yang murtad tidak. Jadi dua di sini. Mengapani kafir jadi kalau kafir harabi tidak dikafani dan tidak ditanami. Tidak wajib hukumnya mengapani.
dan tidak wajib hukumnya menguburkan. Begitu pula murtad, tidak wajib hukumnya mengapani dan tidak pula wajib hukumnya menanami. Nah, jadi kalau tidak wajib hukumnya menguburkan. Jadi kalau meninggal ya bagaimana? Kalau dibakar lah, dibuang ke dalam sungai, ke dalam laut. Jadi tidak wajib hukumnya dikafani dan ditanami dan dikuburkan, yaitu kafir harbi dan orang yang murtad, kecuali kafir zimmi. Wa ammal muharramu, dan adapun orang yang haram, nah orang yang haram meninggal, idza kufina fala yustaru ra'suhu, apabila dikafani fala yustaru ra'suhu, maka tidak menutupi kafan itu akan kepalanya orang yang haram. Nah, jadi orang laki-laki, kalau orang yang haram melakukan haram, orang haram laki-laki meninggal, maka kafannya itu tidak menutupi kepalanya. Wala wajhul muharramati, dan tidak pula wajahnya orang haram perempuan. Nah, jadi kalau orang perempuan wajahnya dibuka ya, tidak ditutupi dengan kafan. Jadi kalau orang haram laki-laki kepalanya tidak ditutupi kepalanya. Kalau orang haram perempuan tidak ditutupi wajahnya dengan kain kafan apabila dikafani. Wa amma syahidu, dan adapun orang mati syahid, fala yusalla alaihi, maka tidak disolatkan atasnya. Nah, jadi boleh tidak disolatkan orang mati syahid itu. Itu orang yang mati syahid dalam memerangi orang kafir musyrik, ya. Itu menegakkan agama Islam. Kama zakarahul musannifu biqaulihi, seperti yang menyebutkan musannif dengan katanya zakarahu. Nah, kalau di pesantren itu zakarahu itu kembali damilnya akan kepada ma itu, seperti yang menyebutkan akan siapa yang menyebutkan musannif dengan katanya musannif, atau seperti barang yang menyebutkan akannya barang, siapa yang menyebutkan akan musannif dengan katanya musannif. Kan ada itu seperti itu dalam cara pengertian pesantren. Kan dalam pengertian pesantren itu kan berbeda-beda. Tapi kalau bagi saya, di pesantren saya seperti seperti yang menyebutkan akannya siapa menyebutkan orang musannif dengan katanya musannif. Nah, seperti itu di pesantren saya ya. Wasanu, dan yang kedua, nah yaitu dan dua ya, wasanu dan dua, la yusalani, yaitu dua perkara yang tidak dimandikan. Wala yusalla alaihima, dan tidak disolatkan. Nah, jadi yaitu dua mayit yang tidak dimandikan. Apa itu? Ahaduma, salah satunya adalah syahidu, orang mati syahid. Nah, itu. Kalau orang mati syahid meninggal tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Nah, itu. Enggak apa-apa tidak dimandikan. Nah, enggak apa-apa tidak disolatkan. Itu orang mati syahid yang memerangi orang kafir musyrik. Fi ma'rakatil musyrikin, pada memerangi orang musyrikin, orang musyrik. Wa huwa mamata, dan hianya orang mati syahid itu ialah mamata, yaitu siapa yang mati. Fi qitalil kufari, pada memerangi orang kafir, bisa babi, dengan sebabnya berperang. Nah, itu orang yang mati syahid ya. Orang yang mati syahid itu adalah orang yang gugur dalam berperang, dalam memerangi orang kafir, sebabnya berperang. Sawaun, kata lahu, baik itu membunuh akannya kafiru, orang kafir, mutlakan, hal keadaan mutlak, au muslimun. Nah, dalam memerangi orang kafir musyrik tadi,
baik itu terbunuhnya oleh orang kafir atau oleh orang muslim. Khataan. Nah, oleh orang muslim. Kalau orang muslim terbunuh oleh orang muslim, khataan, tersalah. Nah, itu. Umpamanya dia itu nembak orang kafir, tahu-tahu yang orang muslim yang kena. Nah, kan itu. Au ada atau kembali salahuhu senjatanya ilahi kepadanya. Nah, atau dia itu terbunuh dengan senjatanya sendiri. Umpamanya dia itu terjatuh, kena oleh senjatanya terbunuh. Nah, tapi dalam memerangi orang kafir itu, itu orang mati syahid namanya. Au saksitu atau gugur andabatihi dari para debahnya, yaitu di kendaraan atau umpamanya berkuda. Dalam berkuda itu jatuh, kemudian langsung meninggal. Nah, kemudian meninggal dalam itu namanya termasuk mati syahid kalau dia itu gugur terjatuh dari dabahnya itu, dari kendaraannya itu dalam memerangi orang kafir musyrik. Au nahu zalika atau sebagai demikian. Fa imma ba'dan qidai, maka jika mati dia seorang setelah qidai ba'dang qida'il qitali, setelah selesainya berperang, bijarahati dengan luka fihi padanya. Nah, itu meninggalnya setelah usai perang tapi itu terluka. Nah, yang katio putus ya dengannya bimautihi, putus dengan matinya daripadanya luka itu. Nah, jadi disebabkan luka itu, dalam peperangan dia terluka, kemudian peperangan usai, kemudian dia meninggal. Fagairu syahidin. Fagairu syahidin, maka tidak mati syahid namanya fil azhar. Fil azhar. Pada kaul azhar, yaitu kaul yang azhar, yaitu kaul yang pertama ya. Jadi kalau dia terluka dalam peperangan orang kafir musyrik, kemudian peperangan usai, kemudian meninggal disebabkan oleh lukanya itu, maka itu bukan mati syahid namanya. Wakaza, dan seperti ini demikianlah lau mata, jika lau mati fi qitalil bagati, jika lau mati ya seorang pada memperangi pemberontak. Tidak mati syahid loh. Bukan mati syahid itu namanya, itu memperangi orang yang pemberontak. Jadi yang termasuk mati syahid adalah memperangi orang kafir musyrik, memperangi menegakkan agama Islam. Jadi kalau memperangi pemberontak, itu bukan gugur dia dalam perang itu bukan mati syahid namanya. Wa kadza lau mata fil qitalil bagati au mata fil qitali la bisababil qital, atau mati ya pada berperang tidak disebabkan dengan berperang, yaitu matinya dalam peperangan, yaitu dalam peperangan pemberontak. Kemudian dia itu mati tidak disebabkan tidak disebabkan dengan berperang itu. Itu tidak mati syahid namanya, kecuali memperangi orang kafir musyrik. Wasani, dan yang kedua adalah siktu, gugur. Siktul lazi lam yastahil, yaitu keguguran, ya, gugur alazi yang gugur, gugur yang tidak bersuara. Itu. Jadi ini gugur yang mana ini? Bukan gugurnya dalam peperangan ini,
maksudnya gugur ini adalah keguguran. Nah itu. Yang tidak bersuara. Ai lam. Berapa ayat ini? Tarfi' sautahu. Artinya tidak meninggikan atau mengangkatkan, boleh juga akan suaranya orang yang gugur itu. Sarikan hal keadaan memikik atau merengek boleh juga. Maksudnya yaitu lahir anak keguguran. Nah itu kan keguguran. Dan dia itu tidak bersuara. Tapi kalau dia itu bersuara, nah itu bukan mati syahid. Nah itu, jadi kalau anak itu lahir tidak bersuara, itu termasuk mati syahid. Tidak mengeluarkan. Tapi kalau mengeluarkan suara kemudian meninggal, nah itu bukan mati syahid namanya. Fa inistahala sarikan, maka jika bersuara ya al-Quran merengek, bersuara ya karena merengek atau baki atau menangis, fahukmuhu, maka hukumnya adalah kal kabiri, seperti orang besar. Jadi kalau keguguran anak lahir, dia itu tidak mengeluarkan suara lalu meninggal, maka itu mati syahid hukumnya. Tapi kalau mengeluarkan suara atau nangis umpamanya, kemudian dia meninggal, itu sama dengan orang yang besar meninggal. Jadi bukan mati syahid ya. Wasiktu bitaslisin. Siktu yaitu siktul ladzi lam yasta'il tadi, itu dengan taslis sin ya. Alwaladu nazili, yaitu anak yang turun. Itu maksudnya ya. Jadi anak, jadi siktul ladzi lam yasta'il tadi, keguguran ini adalah yaitu keguguran anak ya. Qabla tamamihi, yaitu sebelum sempurnanya. Sebelum sempurnanya ya. Umpamanya kan sebanyak-banyak hamil itu berapa? 4 tahun. Senormal-normalnya 9 bulan. Sedikit-dikit hamil 7 bulan. Kan itu. Jadi sebelum sempurnanya kandungan, anak lahir. Gitu. Anak lahir, tetapi tidak mengeluarkan suara. Dia sudah berbentuk, sudah seperti manusia, tapi tidak mengeluarkan suara. Kan ada anak yang belum sempurna kandungannya, tapi sudah lahir. Itu kan ada kan, tapi ada tuh. Tapi kalau dia bersuara, mengeluarkan suara, maka itu kemudian dia meninggal, maka itu bukan hukumnya mati syahid anak itu. Tapi kalau dia tidak mengeluarkan suara, setelah meninggal dia tidak bersuara, maka itu hukumnya mati syahid. Al-waladu nazili qabla tamamihi, yaitu anak yang turun ya sebelum sempurnanya anak. Makhuzum minas sukuti, yaitu diambil daripada sukuti, yaitu daripada jadi sikti itu diambil daripada sukuti. Jadi sikti ya, itu kuburan. Kemudian berikutnya
tentang tata cara memandikan mayit. Nah, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.